Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi ya seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi penting mengenai Pi Network ya. Yang mana sering sekali saya bahas yaitu di konten saya ya Pi Network ya. Jadi tentunya untuk informasi ini jangan di skip tentunya agar Anda semua tidak gagal paham mengenai berita-berita yang akan saya bagikan dan akan saya bacakan tentunya ke kalian ya. Dan sebelum lanjut jangan lupa untuk like dan subscribe-nya dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan oke ya, terkait informasi yang sebelumnya sudah saya ambil dari sosial media ya, yang mana di sini kalian bisa melihatnya. Ini diposting oleh Extract Fund ya, yang mana dia memberikan keterangan di sini. Entah siapa yang salah, ku tak tahu katanya. Yaitu sebuah situs HTTPS ya, pi98.shop, yang mana di sini menawarkan suatu mobil ya dan handphone juga dengan salah satu harga mobil Toyota Vios 2021 20 Pi dan Honda CBR ya, CBR 150 ya, R. Di sini dihargai 10 koin Pi. Ya, tentunya ini harga yang sangat tinggi sekali ya dan tidak mengikuti konsensus global. Namun dari poin ini yang saya ingin sampaikan ke kalian, tentunya jangan mudah ikut dengan link ataupun situs semacam ini ya, yang mana kita diharuskan menunggu SDK benar-benar resmi diluncurkan dan semua market yang terdaftar itu sudah resmi diberitahu oleh pihak core team ya, yang mana disitulah marketplace yang tentunya bagus untuk kita gunakan ataupun untuk kita belanjakan koin Pi kita di salah satu marketplace yang akan nanti diresmikan di SDK ya. Jadi untuk HTTPS pi98.shop ini sepertinya hoax ya, yang mana sepertinya di sini dia memanfaatkan pioneers ya untuk menukar koin Pi-nya dengan harga barangnya. Seperti di informasi berita di grup saya sebelumnya bahwa banyak sekali yang memang memanfaatkan terkait Pi ya, yang mana mereka menawarkan suatu barang mewah lah ya, lalu mereka minta ditransfer dulu koin Pi-nya, dan setelah ditransfer koin Pi-nya oleh salah satu pioneers dan akhirnya diblokir ya, dan tidak ada koneksi lagi ya. Suatu trik yang sangat licik sekali ya. Jadi kalian perlu antisipasi ya terkait ini, yang mana kalian harus tahu betul koin Pi kalian itu sangat berharga. Jangan sampai kalian asal loskan saja ya, asal loskan hanya karena ya semacam ini ya. Ini adalah cobaan untuk kalian, yang mana kalian harus benar-benar menjaga koin Pi kalian dan jangan mudah tergoda dengan seperti marketplace yang ditawarkan oleh beberapa oknum yang tentunya sengaja mereka buat untuk menipu kalian ya. Jadi jangan sampai kalian ketipu ya. Jadi oke, kita ke keterangan informasi lainnya, yang mana di sini siapapun kalian selagi kalian itu pioneers
Saya selalu akan mengupdate info-info strategis tentang Pi Network. Sebagai pioneers, menurut saya jika ikut value konsensus 1 Pi di China, yaitu $314.159, ini luar biasa cukup hanya dengan value 0,1 Pi. Mobil listrik Huawei crossover SF5. Ternyata sebagian besar informasi tersebut cukup akurat ya. Pada gelaran Auto Shanghai 2021, Huawei telah meluncurkan series SF5, sebuah crossover listrik yang akan dijual di toko-toko flagship mereka di seluruh negara tirai bambu ya. Namun kendaraan tersebut tidak sepenuhnya dirancang oleh Huawei. Itu sebenarnya merupakan versi terbaru dari crossovers SF5 yang melakoni debutnya 2 tahun lalu di Shanghai. Lalu keterangannya lagi di sini, merek Huawei SF5 akan ditukar dengan Pi ya, dengan koin Pi. Ya, terserah kalian mau menilai seperti apa ya. Namun inilah sebuah postingan yang saya temukan. Ya, jikalau kalian ingin mencari lebih detail terkait ini, ya kalian cari tahulah sendiri ya. Namun di sini saya hanya membagikan informasi-informasi yang tentunya menurut saya perlu dibagikan agar kalian tidak ketinggalan ya. Untuk informasi Pi apa saja sih ya, tentunya di sini saya siap untuk standby mengabarkan beberapa informasi Pi Network. Oke, selain ini diposting dari grup Pi Network Indonesia Community Pi dari Edi Andriandi ya. Maksudnya dari Edi Andriadi. Oke, di sini keterangannya, selamat siang sahabat-sahabat Pi Network yang berbahagia. Salam sukses untuk kita bersama. Kesuksesan butuh proses ya. Langkah cepat tak ada yang dikejar, langkah lambat tak ada yang ditunggu. Berjalan pada relnya, mau lambat atau cepat, tentu akan sama-sama sampai ke tujuan. Yang menyerah tidak akan sampai ke finish. Yang istiqomah akan meraih pita keberhasilan memasuki gerbang finish, yang pasti akan menjadi terbaik dari yang tertinggal karena menyerah ya. Sahabat Pi, ada pertanyaan dari sahabat Pioneers negeri jiran Malaysia dengan menyertakan linknya kepada saya tentang sebuah video terus tentang saya tidak mengetahui. Terus terang, saya tidak mengetahui, katanya ya, dan belum menonton videonya. Ternyata video dari si Choi Pak Tandra Teja ya, yang baru di-upload, mau nggak mau harus saya lihat, walau sebenarnya malas nontonnya, hanya menambah viewersnya saja ya, viewersnya saja katanya. Dia setelah nonton ternyata tetap dengan gaya bahasa sakitnya ya, yaitu bebek dungu yang sering dia lontarkan lah ya, itu kebiasaannya Pak Tandra Teja jikalau membahas Pi Network. Namun kita maklum dan paham, dia seorang YouTuber, seorang konten kreator yang menjaring subscriber dan sudah pasti ingin menjaring viewers ya yang banyak. Semakin banyak viewers, paham ajalah berapa dolar mengalir. Subscriber sudah pasti yang sepaham dengan dia, dan yang sepaham dengan dia ya kaum nyinyirun munafikun. Namun viewer bisa siapa saja akan menonton dengan judul yang membuat orang penasaran, walau yang diomongin ngawur ya, ngelantur, dan tidak menguasai isi konten yang disampaikan, khususnya Pi Network.
Bisa saya katakan pengetahuannya dangkal tentang Pi Network, tapi tak penting bagi dia. Yang penting menyenangkan kaum nyinyirun, munafikun, karena itulah subscriber dia ya. Semakin banyak tentunya. Ya. Ada beberapa pembahasan dari si Pak Tandra Teja ini yang perlu diluruskan agar dia tahu dan paham bahwa mengulas sesuatu atau khususnya Pi Network bukan hanya sekedar screenshot, tapi tidak memahaminya, dan akan saya coba pahamkan ke dia agar lebih paham, walau dia tidak akan berusaha memahami karena dia bukan berniat untuk memahami, namun bagaimana menebar kata-kata bebek dungunya yang tentu akan berbalik ke dia. Karena itulah yang bisa menarik kaum nyinyirun untuk berkomentar. Karena sempatnya sekarang akan saya coba reaction. Diawali dengan pembahasannya. Yang pertama, ada cuitan Nicholas tentang 1 Pi bisa sama nilai dengan 10 Bitcoin yang dipermasalahkan. Orang ini nilainya dan masuk ke exchangers. Di sini sudah jelas apa yang dikatakan Nicholas. Pada saatnya nanti, atau garis bawah saatnya nanti, dan belum terjadi dan akan terjadi. Di exchangers, harga 1 Pi 10 Bitcoin. Iya memang kenapa, coy? Ada yang salah ya? Membentuk nilai tidak ujung menetapkan ada proses dan alur yang harus dilalui. Kalau Nicholas berkata demikian, ya akan terjadi karena dia yang merancang proyek dan merasa pantas untuk nilai koin ini. Dan dia berkata bahwa nilai Pi apa yang diperbuat oleh pioneers selama ini. Dalam hal ini selama fase enclosed mainnet, dan tidak menutup kemungkinan nilai konsensus yang digaungkan akan kenyataan kalau dilihat saat cuitan Nicholas ini pada saat harga Bitcoin di angka $21.000 ya. Dan klop kan apa yang dibilang Nicholas bahwa lebih jika konsensus tercapai selama periode enclosed mainnet. Lalu apa masalahmu, Pak Tandra Teja? Anda bilang ini konten gua, ya suka-suka gua. Dan kami bisa juga bilang ini project Nicholas, ya suka-suka beliau. Memberikan nilai dari jerih payah dan dedikasi dia terhadap terbentuknya Pi Network. Hayo apa masalahmu, Pak Tandra Teja? Dan yang kedua, ada postingan tentang KYC. Di sini perlu saya pertegas ke orang ini. KYC massal yang diluncurkan bukan berarti KYC serentak ke semua pioneers, namun melalui pop-up. Tidak peduli mau pioneers lama atau baru, koin ribuan atau koin ratusan, mau offline atau downline ya. Downline, semua akan menunggu giliran. Sedangkan saya bergabung Februari 2020, baru awal Juni yang lewat lolos KYC. Sedangkan referral yang baru bergabung sudah lolos duluan. Jadi yang mempertanyakan seperti postingan pioneers yang Anda screenshot di video sudah diberitahu agar bersabar menunggu KYC. Namun jika masih mental koin micin yang berharap cuan instan, ya nggak akan sabar. Lalu apa masalah dengan si Tandra ini ya? Apakah Anda mencari titik lemahnya dengan mengatakan ada nggak PSE? Anda lucu. Soal KYC di Pi Network nggak usah Anda ragukan lagi. Nicholas sudah melakukan izin dengan membutuhkan waktu yang lama serta izin ketat untuk melakukan KYC tiap negara, kecuali Iran ya.
Atau silahkan Anda baca post saya sebelum ini di grup ini. Dan yang ketiga, pembahasan dia selanjutnya tentang saldo yang belum masuk ke available balance. Di sini si Pak Tandra Teza ini berusaha mengorek dengan mengatakan pada Pioneers yang bisa jawab. Jadi benarlah apa yang saya katakan tadi, pengetahuannya dangkal tentang pi, lalu membahas pi ini contohnya hal semacam dia nggak tahu. Aduh pokoknya ya. Oke lah, saya kasih tahu khusus ke Bapak ini dan yang senasib dengan yang menulis postingan tentang migrasi. Dilihat dari saldo yang sudah bermigrasi, tentu orang ini baru lulus KYC dan sudah melakukan centang nomor 7 migration to mainnet. Karena baru, dia tidak paham bahwa sejak koin migrasi ke saldo tentu tidak langsung masuk ke available balance dong ya. Tentu ada pending masa tunggu selama 14 hari sejak tanggal migrasinya. Dan ketika sampai jatuh tempo, terbukanya pending, itu pun tidak otomatis berpindah, namun Anda harus memindahkan dengan mengklik move dan akan masuk ke AVB sesuai yang terbuka lookup-nya. Kalau Anda lookup 100% ya di AVB tetap 0 dan angka saldo tetap terakumulatif di saldo ya. Begitu Pak Tandra Teza agar Anda mengerti akan alur prosesnya yang sangat sistematis, terstruktur dengan kecanggihan sistem. Ya coba saya tantang Anda, kripto mana yang teratur seperti Pi Network ya. Belajar lagi ya Pak agar bisa mengerti, jangan Anda cuma pandai bilang bebek dungu. Yang dungu tuh siapa? Kalau Pioneers sejati orang-orang yang cerdas, penuh sabar, dan yang pasti tidak merendahkan dengan kata-kata yang tidak pantas ya. Jadi yang keempat, selanjutnya si Pak Tandra Teza ya membahas tentang harga koin yang beragam yang ditawarkan para penyerok pi, atau di sini sampai akhir berhubungan dengan harga, makanya saya rangkum saja sampai pembahasan terakhir. Seharusnya si Pak Tandra ya ini paham dengan ngerti akan para pemain kripto yang mencari cuan terlepas belum ada nilai atau harganya ya. Jika insting cuannya besar tentu akan banyak melahirkan para spekulan ya, penyerok, pemulung, pengemis koin, apalagi dengan perkembangan dan viralnya Pi Network dengan didukung ekosistem, ekologi dan utility serta komunitas yang besar serta didukung web 3.0-nya. Komunitas yang tersebar lebih kurang 230 negara tentu menjadi magnet bagi mereka untuk meraih untung yang besar ketika open mainnet nanti, apalagi nilai konsensus yang wow, sangat fantastis ya. Anda bisa perhatikan makin hari makin tinggi rate yang ditawarkan mereka, itulah fenomena Pi Network yang sangat dahsyat walau belum bernilai. Namun listing cuan orang sudah berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Perkembangan yang dahsyat inilah melahirkan mereka walau menabrak aturan ketat core team selama enclosed mainnet ini. Dan yang melakukan ini pasti Pioneers yang mempunyai wallet yang sudah migrasi. Kalau orang yang tidak mempunyai akun Pi yang belum KYC dengan migrasi tentu tidak bisa melakukan ini terkait harga yang berbeda yang ditawarkan penyerok koin si Pak Teza ya.
si Paktandra Teja. Merasa heran, kok harga tidak sama tiap orang konsensus? Apa ini? Ya iyalah, tidak akan sama, tergantung hitungan modal dan kesanggupan dia ya. Yang jelas dia mau cuan, yang target korbannya pioneers yang tidak sabar, yang bermental cuan instan. Jadi pahamkan Anda Paktandra yang hobi bilang bebek dungu ya. Seharusnya Anda sudah paham dengan mengerti dong, spekulan yang lahir ini pertanda koin pi akan sangat berharga dan bernilai tinggi. Kalau tidak ada insting begitu, tentu tidak ada golongan semacam itu. Seharusnya Anda sudah mengerti. Katanya Anda mengerti tentang kripto. Masa harus saya ajarkan lagi ya? Dan yang kelima terkait terkait cafe yang di launching di Malaysia ya. Dia tidak percaya, terserah lu coy katanya. Yang jelas ya, ada kelanjutannya nanti. Dan oke, menurut saya cukupkan sampai di sini saja. Jikalau kalian ingin mengetahui kelanjutannya, kalian bisa cek aja di link deskripsi, atau kalian masuk saja ke beranda channel saya. Di postingan saya berikutnya lah ya, saya akan melanjutkan terkait penjelasan ini. Dan terima kasih ya sudah mampir di channel saya. Dan bagi kalian yang belum like dan subscribe, silahkan diklik. Dan bagi yang belum aktifkan notifikasi loncengnya, silahkan diklik juga. Dan oke, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.